Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan part kedua ya, bagian kedua dari daurah kita kali ini adalah Aqidah Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi beliau ini dengan Ats-Tsauri sama-sama dari kota Kufah. Namun masa hidupnya sedikit berbeda. Kalau Ats-Tsauri itu lebih senior. Ya, dia wafat tahun 161 Hijriah. Adapun Sufyan bin Uyainah wafat tahun 198 Hijriah. Dan beliau selain menetap di Kufah, beliau ini juga sering menunaikan ibadah haji. Jadi mondar-mandir antara Kufah dengan Makkah. Bahkan tercatat 70 kali menunaikan ibadah haji. 70 kali. Ya. Dan wafat di usia yang cukup lanjut, sekitar 90-an umurnya. Taib. Beliau adalah guru besar daripada Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad. Ya, Sufyan bin Uyainah adalah guru dari dua imam besar nih. Imam Ahmad belajar langsung dari Ibnu Uyainah dan Asy-Syafi'i juga belajar langsung dari Ibnu Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan akhbarana, ini ucapannya Al-Lalakai ya, sebagaimana yang sebelumnya. Al-Lalakai punya sanad sampai kepada Ats-Tsauri, dan di sini beliau sebutkan sanadnya sampai kepada Ibnu Uyainah. Qala Al-Lalakai rahimahullah akhbarana Ubaidullah ibn Muhammad ibn At-Tawwaji. Ya, qal, ini gurunya Al-Lalakai, Ubaidullah bin Muhammad ibn At-Tawwaji. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء. Ini muridnya Sufyan ibnu Uyainah, namanya Bakar ibnul Faraj Abu Ala. Qal sami'tu Sufyan bin Uyainah, aku mendengar Sufyan bin Uyainah berkata, as-sunnatu asyaratun. As-sunnah di sini maksudnya akidah Ahlussunnah. Di antara pokok akidah Ahlussunnah itu ada 10. Faman kunna fihi, siapapun yang mewujudkan 10 hal ini, faqad istakmala sunnah, berarti dia telah menyempurnakan akidah Ahlussunnahnya. Wa man taraka minha syai'an faqad taraka sunnah, dan barang siapa melewatkan sebagian darinya, tidak mewujudkan salah satunya, berarti dia telah meninggalkan akidah Ahlus Sunnah. Apa saja? Itsbatul qadar, menetapkan adanya takdir Allah. Kembali kepada pembahasan yang tadi, ya. Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian mencatat, kemudian menghendaki, kemudian menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, taqdimu Abi Bakrin wa Umar, mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas sahabat-sahabat yang lain. Harus ini. Kalau ada yang mendahulukan selain Abu Bakar dan Umar, berarti dia telah meninggalkan akidah Ahlus Sunnah. Wal haud, mengimani adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Dan hadis tentang telaga yang dikhususkan bagi Nabi, hadisnya derajatnya mutawatir, di atasnya sahih. Mutawatir. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi akan diberi telaga yang di antara sifat-sifatnya panjangnya dengan lebarnya sama. Jadi bentuknya apa kira-kira? Bisa persegi, bisa lingkaran. Ya kan? Panjang sama lebar sama. Allahu a'lam bentuknya seperti apa. Yang jelas panjangnya dengan lebarnya itu sama sejauh perjalanan 1 bulan. Ya, perjalanan 1 bulan mengendarai unta. 1 hari itu unta sekitar 70 km. Kali 30. 2000 kilo. Dari KL kemana kira-kira? Ke Bangkok. Panjang kali lebar dari KL ke Bangkok kira-kira ya. Panjangnya dengan lebarnya sama, perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih daripada susu. Ma'uha asyaddu bayadan minal laban.
wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya, wa apalagi itu sifat-sifatnya, jumlah cawan-cawannya lebih banyak daripada bintang di langit. Man syariba minha syarbah lam yadhma' ba'daha abadan. Siapa yang minum satu teguk saja dari telaga itu, tak akan lagi kehausan selamanya. Makanya yang minum sekali di telaga Nabi, di jannah dia tak akan kehausan. Terus buat apa dia minum di jannah? Minum cuman buat cari selesa saja. Buat senang-senang, bukan karena haus. Ya, jadi ahlul jannah tak ada cerita mereka kehausan. Sejak Allah pertama kali ciptakan jannah, tidak ada orang kehausan dalam jannah. Apa kata Allah kepada Adam? Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Engkau hai Adam, selama di jannah tidak akan kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan. Jadi tak ada ceritanya orang di jannah itu haus. Aduh haus nih, minum sikit. Tak ada cerita. Sejak dia minum di telaga yang namanya Al-Kautsar itu, hilang semua dahaga dia. Ya. Itu yang namanya Al-Haud. Jadi Ahlus Sunnah mengimani Rasulullah diberi Al-Haud. Khusus bagi umatnya. Dan beliaulah yang pertama kali akan menghampiri telaganya. Sebelum umatnya, beliau telah menghampiri telaganya, kemudian memberi minum kepada umatnya. Nah, ada ahlul bid'ah yang ciri-ciri mereka sepintas seperti kaum muslimin. Mereka hendak datang kepada telaga Nabi ini, tapi dihalau, diusir. Wa innahu layudhadanna aqwamun an haudhi. Nanti benar-benar akan ada sekelompok orang yang dihalau dari mendatangi telagaku. Aku bertanya, ya Rabbi, ashabi, itu mereka sepertinya adalah pengikut-pengikutku ya Allah. Bukan sahabatku dalam pengertian sahabat yang hidup di masa Rasulullah, bukan. Ashab di sini artinya pengikut. Ya. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau tiada. Mereka banyak berbuat bid'ah, muhdatsatul umur. Sehingga itulah yang menghalangi mereka untuk bisa minum di telaga Rasulullah. Apa kata Nabi? Faqala suhqan suhqa. Sudah biar mereka diusir sana, biar mereka menjauh sana. Ada dua kemungkinan, Pak. Jadi mereka yang tidak minum di telaga Nabi, ada yang memang karena mereka ini masuk neraka, ada yang mereka tertunda. Jadi tidak semua ahlu bid'ah itu otomatis harus masuk neraka. Ya, tapi ahlu bid'ah tidak akan selamat karena bid'ahnya. Mungkin ada amalan-amalan lain yang menyelamatkan dia, tapi bukan bid'ah dia yang menyelamatkan dia. Ya. Sedangkan ahlus sunnah, akidahnya sudah selamat. Akidahnya tidak akan menjadikan dia ini masuk neraka, akidahnya. Tapi amalan dia mungkin menjadikan dia masuk neraka. Nah, karena ahlus sunnah ada juga yang berbuat dosa kan? Ada yang zalim juga. Nah, cuman dia tidak celaka karena akidahnya. Tapi celaka karena amalnya, perbuatannya. Sedangkan ahli bid'ah, akidahnya sudah bermasalah. Sudah berbahaya akidah dia ini. Kalaupun dia tidak dihukum oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, maka bukan karena akidahnya. Tapi mungkin karena amalan dia yang lumayan baik, ya, atau karena dia dapat syafaat, atau karena satu dan lain hal. Nah, jadi haud ini adalah salah satu dari poin utama dalam akidah Ahlus Sunnah. Wasyafa'ah, mengimani adanya syafaat. Syafaat itu apa artinya? Asy-syafa'ah itu artinya menjadi perantara untuk kemaslahatan pihak lain, orang lain. Ya, menjadi perantara untuk pihak orang lain. Artinya adanya orang-orang saleh ataupun malaikat ataupun nabi, ya, yang nanti akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajukan syafaat agar si fulan dibebaskan dari neraka, atau si fulan diringankan azabnya, atau si fulan dimasukkan ke dalam jannah, atau
ada rekomendasi, atau si fulan diangkat derajatnya di jannah. Nah, itu yang namanya syafaat. Tapi siapa pemilik syafaat? Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan segala macam syafaat itu adalah milik Allah. Artinya syafaat itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Boleh diterima, boleh ditolak. Jika syafaat diajukan oleh seseorang yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mengajukan syafaat, maka pasti ditolak. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang dapat mengajukan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Tak ada. Ya. Itu bukan pertanyaan, itu pengingkaran. Man dzalladzi? Memangnya siapa yang dapat mengajukan syafaat tanpa izin Allah? Tak ada yang dapat mengajukan syafaat. Ya. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Syarat yang kedua, syafaat itu hanya boleh ditujukan untuk kemaslahatan orang-orang yang diridhai oleh Allah. Manakala dia tidak diridhai oleh Allah, tidak akan ada syafaat yang bisa ditujukan untuknya. Ya. Jadi mengimani adanya syafaat, di antara yang akan diberi peluang untuk mengajukan syafaat adalah para nabi. Ada juga di antaranya syafaat yang khusus bagi Rasulullah Muhammad SAW, dikenal dengan istilah asy-syafa'atul 'uzma. Disebut juga dengan al-maqamul mahmud. Ya, wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Yaitu ketika manusia di padang mahsyar dalam keadaan kacau, dalam keadaan kebingungan, azab, dalam keadaan panas yang luar biasa karena matahari didekatkan sejarak 1 mil, ya, mereka tak punya tempat bernaung, dalam keadaan bertelanjang, penuh dengan keringat, mereka kacau balau nak minta kepada siapa ini agar Allah segera memulai hisab. Ya, mereka mengira dengan dimulainya hisab mereka akan terlepas dari kedahsyatan padang mahsyar. Orang-orang kafir pun tak faham bahwasanya setelah hisab jauh lebih dahsyat daripada sebelum hisab bagi mereka. Mereka datang kepada Adam, merengek-rengek kepada Adam, tolong mintakan kepada Allah agar segera mulai hisab. Adam menolak, dialihkan kepada Nuh, Nuh menolak, dialihkan kepada Ibrahim, Ibrahim menolak, dialihkan kepada Musa, Musa menolak, dialihkan kepada Isa, Isa menolak, dialihkan kepada Muhammad. Ini pilihan terakhir. Ya. Apa kata Rasulullah? Ana laha, ana laha. Ya, itu adalah bagianku. Itu adalah bagianku. Karena memang hanya beliau yang diberi izin untuk syafaatul uzma ini. Sehingga beliau pun sujud di bawah arsy. Dan Allah ilhamkan kepada Nabi pujian-pujian dari Asmaul Husna yang belum pernah beliau ketahui sebelumnya. Setelah sekian lama beliau tersujud sambil memuji-muji Allah, Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'tah washfa'tu syaffa'." Angkat kepalamu, ajukan permintaan kau akan diberi, ajukan syafaat akan diterima syafaatmu. Nah, itu adalah syafa'ah al-uzma. Di antara syafaat yang khusus bagi baginda Rasulullah adalah syafaat untuk membuka pintu surga pertama kali. Karena orang yang pertama kali membuka pintu surga adalah Rasulullah. Dan tidak akan dibuka untuk selain beliau sebelumnya. Ana awwal man aftah babal jannah, kata beliau. Kemudian syafaat yang khusus bagi beliau adalah syafaat untuk pamannya Abu Talib. Nah, ini khusus, ini pengecualian. Tak boleh ada kias di sini. Wah, itu orang kafir dapat syafaat, Ustaz. Nah, itu khusus Abu Talib. Dan syafaatnya pun tidak membebaskan dia dari neraka secara total. Dia hanya diringankan sikit adabnya. Sikit sih, tak banyak-banyak. Ya. Sebelumnya dia kalau bukan karena syafaat Nabi, beliau di dasar neraka jahanam. Tapi karena syafaat beliau dinaikkan di level yang setinggi mata kaki apinya. Ya, bukan beliau ya. Abu Talib ini mengenakan terompa dari bara api, begitu dikenakan maka otaknya mendidih. Terus seperti itu. Tidak akan keluar dari neraka. Nah, ini pun pengecualian. Hukum asalnya selain Abu Talib, semua orang kafir disiksa dalam neraka, semuanya tidak ada yang diringankan azabnya. Ya, tak ada yang diringankan azabnya. Hanya Abu Talib diringankan karena syafaat Rasulullah, itu pun pengecualian. Adapun selain beliau,
dapat mengajukan syafaat secara umum. Ya, beliau pun dapat, selain beliau pun dapat. Seperti memperingan azab orang yang diazab, atau yang tadinya harusnya masuk neraka tak jadi masuk neraka, atau yang sudah masuk neraka segera dikeluarkan dari neraka, atau yang masuk surga ditinggikan derajatnya. Ini syafaat-syafaat yang diberikan kepada Rasulullah dan juga kepada selain Rasulullah, tapi dengan dua syarat. Diizinkan dulu oleh Allah, dan juga untuk orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mizan. Al-mizan ini adalah neraca, scale, timbangan, ya. Artinya Ahlus Sunnah mengimani adanya timbangan yang hak. Kama qala ta'ala, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan letakkan neraca-neraca yang penuh dengan keadilan pada hari kiamat. Ada sebagian ulama mengatakan neracanya jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan sebetulnya cuma satu. Tapi kenapa Allah sebut dengan bentuk jamak di sini? Wa nadha'ul mawazin. Mawazin bentuk jamak dari mizan. Ya, tapi juga dalam sejumlah dalil mizan itu disebutkan dalam bentuk mufrad, bentuk tunggal. Nah, Allahu alam, ada yang mengatakan memang timbangannya ada jumlahnya banyak. Sebagian ahlu sunnah berpendapat begitu. Sebagian lagi mengatakan sebetulnya cuma satu. Hanya saja karena yang ditimbang itu bermacam-macam, Allah sebutkan dalam bentuk jamak. Nah, jadi mana-mana boleh, tak ada masalah. Mau diyakini ada banyak timbangan, sebagian ahlu sunnah ada yang berkata begitu. Mau diyakini cuma satu timbangan tapi yang ditimbang macam-macam, maka itu pun juga bagian dari keyakinan ahlu sunnah. Intinya ada timbangan yang benar-benar hakiki. Dan yang ditimbang ada 3 macam. Ada amal soleh itu sendiri, ada pelakunya, dan ada buku catatannya. 3 hal yang ditimbang. Dan masing-masing ada dalilnya sendiri-sendiri. Yang kedua, berikutnya adalah was-sirat. Ini termasuk pokok keyakinan Ahlussunnah, adanya as-sirat. As-sirat artinya jisrun mumtaddun ala matni jahannam. Jembatan ya, yang terbentang di atas neraka jahannam. Disifatkan dalam hadis Nabi lebih tajam dari mata pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut. Lantas bagaimana kita nak nyebrang? Ya. Nah, cara nyebrangnya berbeda dengan nyebrang jembatan antara Peneng dengan KL, beda. Itu jembatan dunia. Jembatan sirat menyeberang dengan amal masing-masing. Jadi kendaraan masing-masing adalah amal dia. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Kata Nabi SAW, siapa yang diperlambat oleh amalnya tak dapat dipercepat oleh nasabnya. Walaupun dia ahlul bait. Walaupun dia putra dan putri Rasulullah sekalipun. Anak Nabi sekalipun, kalau amalnya tak cukup baik, tak bisa mempercepat dia saat menyeberang as-sirat. Ya. Dan di kanan kiri, dan orang yang menyeberang sirat itu kondisinya ada 3 macam. Kata hadis Nabi, famin najin musallam. Ada yang selamat, tak terkena apapun. Sehat walafiat saat dia menyeberangi. Wa min najin makhdush. Ada yang berhasil menyeberang tapi tercabik-cabik. Karena di kanan kirinya ada kalalib, ada besi-besi pengait yang akan menyambar setiap orang yang lewat di sana. Hanya orang-orang yang diselamatkan yang akan selamat. Wa min makdusin finnar. Ada pula yang tak selamat, terjatuh dalam neraka. Dan cahaya masing-masing juga sebesar amal masing-masing. Orang-orang beriman nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Orang-orang beriman cahayanya nampak terang dari depan dan dari sebelah kanan mereka. Mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami sampai kami selesai menyeberang sirat. Ada lagi orang-orang munafik, dia tak bisa nyeberang sirat. Dia ingin minta cahaya kepada orang beriman. Ya, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami.
Jangan cepat-cepat, kami nak pakai cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum waltamisu nura. Dikatakan kepada mereka, kalian cari cahaya sendiri sana, cari di belakang sana. Wa dhuriba bainahum bibabin. Ada tembok yang menghalangi. Jadi yang akan menyeberangi sirat ini adalah dua macam manusia, mukmin dan munafik. Ya, mukmin dan munafik. Orang kafir tak perlulah seberang sirat, dia udah pasti masuk neraka. Tak ada manfaatnya seberang sirat ya. Pasti masuk neraka. Nah, dan doa para nabi ketika menyeberang sirat, tak ada satupun orang yang bercakap. Hanya para nabi yang berbicara. Dan doa mereka, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Selain beliau tak ada yang berkata-kata. Selain nabi tak ada yang bercakap. Mereka takut semuanya. Ya. Itulah yang namanya as-sirat. Kemudian wal imanu qaulun wa amalun. Sebut singkat saja, iman terdiri daripada ucapan dan perbuatan. Wal Qur'anu kalamullah. Mengimani Al-Quran sebagai kalam Allah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Wa adzabul qabr. Mengimani adanya azab kubur. Karena ada sebagian kalangan yang tidak percaya adanya azab kubur. Padahal azab kubur disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya adalah ketika Allah bercerita tentang keluarganya Fir'aun yang kafir. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Mereka ditampakkan kepada mereka nar, api setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus saa'ah, dan nanti ketika terjadi hari kiamat. Berarti ini sebelum hari kiamat. Api itu sebelum hari kiamat, bukan setelah kiamat, bukan. Bukan neraka itu, bukan. Itu adalah api saat mereka sedang di alam barzah, di alam kubur. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah keluarganya Fir'aun yang kafir itu ke dalam azab yang lebih pedih. Jadi itu adalah azab kubur, bukan azab neraka, ya. Sanu'adzibuhum marratain. Orang munafik itu kata Allah apa? Sanu'adzibuhum marratain. Kami akan azab mereka dua kali, yaitu di kuburnya, kemudian juga di akhirat. Kemudian yang wajib diimani oleh ahlu sunnah adalah al-ba'tsu yaumal qiyamah. Adanya hari kebangkitan. Artinya orang yang sudah mati akan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Hidup seperti sedia kala. Kembali semua bagian tubuhnya kembali. Tak ada satupun kecuali dia akan kembali seperti sedia kala. Dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Ya. Innakum tub'atsuna yaumal qiyamati uratan hufatan ghurla. Kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang, tak berkhitan dan tidak beralas kaki. Allah mengatakan kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana penciptaan kita pertama kali keluar ke dunia ini, ada yang beralas kaki pakai kasut? Ada yang berkhitan ketika lahir? Ada yang berpakaian? Tak ada. Allah akan kembalikan kita dalam kondisi seperti itu. Semuanya. Yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para nabi dan orang-orang beriman sesuai dengan giliran masing-masing. Ya. Dan orang tak akan melihat satu sama lain. Tak akan memikirkan nasib dirinya sendiri, tak ada masa. Dia sudah bingung, dia sudah ketakutan luar biasa memikirkan nasibnya. Tak akan cari-cari kesempatan lihat aurat orang lain. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari seseorang akan lari meninggalkan saudaranya, bapak, ibunya, bapaknya, istrinya dan anak-anaknya, karena masing-masing hanya memikirkan keselamatan dirinya. Nah, itu adalah yaumul ba'ats. Kemudian wala taqta'u bisyahadati ala muslim. Artinya tidak boleh seorang ahlu sunnah itu memastikan bahwa muslim ini pasti masuk surga atau muslim ini pasti masuk neraka. Tidak boleh.
kecuali kalau ada dalil yang mengkhususkan. Seperti tadi ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya min ahlil jannah, kita katakan mereka pasti masuk jannah. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi pasti masuk neraka, ya kita katakan mereka pasti masuk neraka. Kalau muslim selainnya, Allahu a'lam. Karena muslim bisa jadi masuk surga sebagaimana zahirnya, atau ternyata ada sesuatu yang kita tak ketahui yang menyebabkan mereka harus masuk neraka terlebih dahulu, maka kita tidak memastikan. Namun kita sekedar berharap bagi yang secara zahir dia adalah orang yang baik-baik, kita harapkan dia masuk jannah. Bukan memastikan, sekedar berharap. Bagi yang secara zahir dia ini ahli maksiat, kita khawatirkan dia masuk neraka. Bukan memastikan, tapi sekedar apa? Mengkhawatirkan. Nah itu sudah selesai karena memang singkat yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah ya. Barangkali ada pertanyaan? Boleh? Masih banyak waktunya nih. Silakan, ada yang mau bertanya? Bismillah. Oke. Ini pertanyaan bagus. Kenapa dia berbeza-beza antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Sufyan bin Uyainah dalam list poin-poin akidahnya? Karena masing-masing menjelaskan sesuai dengan apa yang dia pandang paling urgent. Ya, saat itu menurut beliau yang paling urgent adalah poin-poin ini. Tapi kalau kita compare dengan yang lain, ada banyak titik persamaan. Ada banyak. Ada yang mendetailkan, ada yang secara global saja. Jadi intinya ini semua adalah bagian dari akidah Ahlussunnah. Yang tadi disebutkan oleh Ats-Tsauri, ada sebagian yang belum disebut oleh Ibnu Uyainah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Uyainah, ada yang belum disebut oleh Ats-Tsauri. Bukan berarti yang tidak disebutkan oleh Ibnu Uyainah itu tidak menjadi akidah. Itu menjadi akidah. Ya. Tapi ketika dia berbicara dengan Syu'aib ibnu Harb, dia jelaskan pada Syu'aib apa yang menurutnya perlu diketahui oleh Syu'aib ini. Kan guru lebih paham bagaimana ilmu muridnya, betul? Kalau datang kepada kita murid yang senior, sudah lama dia belajar sama kita. Apa perlu kita jelaskan semua halnya? Tidak perlu, mungkin hal-hal tertentu saja yang penting. Tapi kalau yang datang murid baru, ini baru belajar. Kita perlu jelaskan semua yang penting-penting. Jadi penjelasan itu menyesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan orang yang akan diberi ilmu ini. Ya, orang yang awal-awal belajar dengan orang yang di level medium, dengan yang di level advance pasti akan berbeza sesuai dengan daya pemahaman dan daya serapnya ya. Iya, masanya juga ada terpaut sekitar 37 tahun, ya, cukup lama. Artinya yang dulu di masa Ibnu Ats-Tsauri mungkin belum ditemukan, masalah itu belum muncul belakangan. Jadi menyesuaikan gitu. Nah. Ini buku mencakup semua. Satu buku, ada buku singkat cukup padat. Ditulis oleh ulama kontemporer ya. Judulnya Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Cukup singkat tapi juga cukup padat. Tipis-tipis tapi Masya Allah hampir semua permasalahan penting dibahas di situ. Ya, Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, disusun oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Beliau hanya mengumpulkan saja, beliau tak mengarang. Akidah tak boleh dikarang. Ya. Akidah itu hanya diambil dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah. Atau kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Aqidah Wasithiyah juga bagus. Al-Aqidah At-Tahawiyah, banyak sebetulnya ya. Banyak. Nah. Waalaikumsalam. Beliau masuk kategori tabi'it tabi'in.
Zaman takwil belum begitu marak. Ya, belum begitu marak di masanya Ats-Tsauri, ya takwilus sifat itu belum seberapa marak, tapi di masa-masa berikutnya mulai. Jadi ketika mereka tidak membahas itu bukan berarti tidak ada, mungkin sudah ada, bibitnya sudah ada, tapi belum populer. Nah, tapi di masa Imam Ahmad mulai dia banyak takwil. Makanya beliau punya kitab namanya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, Ar-Raddu 'alaz Zanadiqah. Tebal dia punya kitab Imam Ahmad ya. Bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah yang memelintir atau menyelewengkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Mereka maknai dengan makna-makna yang batil. Dibantah oleh Imam Ahmad di situ. Ya, ada juga yang memaknai masalah istiwanya Allah misalnya. Dikatakan Allah itu istiwa, artinya Allah menguasai arsy. Nah, itu yang pertama kali adalah di masa-masa akhir dari Daulah Bani Umayyah. Di akhir-akhir Daulah Bani Umayyah itu mulai muncul pemikiran Ja'ad bin Dirham. Dan Ja'ad bin Dirham ini punya murid namanya Jahm bin Safwan Al-Jahmiyah. Nah, di masa Bani Abbasiyah mereka sempat tertekan karena Harun Ar-Rasyid rahimahullah itu punya kementerian khusus, kementerian khas namanya Waziruz Zanadiqah. Menteri yang khusus memenjara dan menangkap orang-orang zindiq. Mereka tak berani muncul. Begitu ada yang macam-macam, tangkap, masuk penjara. Takut mereka. Nah, di masa Al-Ma'mun, anaknya Harun Ar-Rasyid, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, 3 khalifah berturut-turut ini mereka keluar semua. Karena ternyata khalifahnya pun Mu'tazilah. Muncul mereka semua. Ini di masa-masa Imam Ahmad. Adapun di masanya Sufyan ibn Uyainah, itu baru muncul mungkin bid'ah khalqil Quran, kemakhlukan Al-Quran, orang-orang Mu'tazilah. Adapun takwil sifat itu lebih banyak di masa-masa berikutnya. Nah. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Naam, tafadhal. Jazakallah khairan. Saya nak tanya soalan tentang kenapa dipilih dua-dua imam ni, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Sufyan Uyainah, kenapa tidak pada tahap tabi'in ataupun sahabat, untuk jelaskan pasal akidah ini. Itu tanya panitia lah. Ya, Jadi sebetulnya itu opsional saja. Kalau kita lihat ini, kitab ini, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, yang dikumpulkan oleh Imam Al-Lalaka'i. Habis deh baterai. Jadi beliau sebutkan dari Rasulullah dulu sebetulnya. Karena memang susunan kitabnya begitu. Ada nanti dari Imam Ahmad, ada dari Al-Auza'i, ada dari yang lain-lain. Karena memang bid'ah yang beraneka ragam ini mulai banyak di masa tabi'in. Sehingga di masa, jadi gini, kenapa enggak kita ambil dari Abu Bakar dan Umar aja sekalian? Zaman mereka tak ada masalah. Semua oke-oke saja. Tak ada Syiah, tak ada Khawarij, tak ada orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Tak perlu ada poin-poin ini. Masalahnya belum muncul. Bisa dipahami ya? Nah, di masa siapa itu mulai muncul orang mendefinisikan iman dengan definisi yang macam-macam itu. Ada yang mengatakan Al-Quran ini adalah makhluk Allah. Itu muncul di masa-masa tabi'in kebanyakan. Makanya mereka yang menjelaskan secara lebih detail. Sebagaimana kalau kita compare kitab-kitab akidah di masa-masa ini dengan kitab-kitab akidah di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada banyak perbedaan. Di masa mereka hampir tak ada pembahasan tentang tauhidul uluhiyah. Hukum memakai bahasa kita jimat, bahasa sini apa? Tangkat. Hukum mengatakan masya Allah wa sya'a fulan. Hukum bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ya, hukum datang kepada kahin, arraf, dukun ya di sini. Dukun dan sebagainya. Tak ada pembahasan itu dalam kitab-kitabnya Imam Ahmad, dalam kitabnya Ibnu Uyainah. Karena memang masalahnya tak ada di zaman mereka. Semua orang oke-oke saja. Tak ada yang berangkat ke dukun, tak ada yang pakai tangkat, tak ada yang begini, tak ada yang begitu. Tapi masalahnya apa? Orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka itu yang dibahas.
Masalahnya apa? Orang mendefinisikan iman bukan sebagai gabungan antara qaul dan amal, tapi cuma tasdik saja atau qaul saja. Ya, ada yang bilang imannya tak tambah tak berkurang. Nah, itu yang dibahas sama mereka sesuai kebutuhan, sesuai ke masalah yang muncul di masa itu. Kemudian di masa kita muncul masalah baru, agnostik sama ateis. Banyak pluralism. Nah, maka perlu ada pembahasan lain yang menguatkan masalah iman dari sisi ini. Jadi sesuai dengan hajat yang ada di masing-masing zaman, sesuai dengan masanya, maka mereka akan berbicara tentang bab apa dari akidah ini yang perlu dijelaskan. Nah, ada lagi yang lain barangkali? Bismillah. Ini pun juga karena kita melihat waktu ya. Kalau kita nak bahas usul sunnah Imam Ahmad panjang. Kalau kita nak bahas misalnya syarah At-Tahawiyah panjang lagi. Karena keterbatasan waktu maka dipilihkan akidah dari dua imam ini. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan imam-imam yang lain dari kitab yang sama, banyak titik persamaan. Karena memang masalah itu di masa mereka jadi masalah yang sangat populer. Nah. Kenapa di masa Imam Syafi'i dia tidak menulis kitab akidah? Pertama, tidak menulis bukan berarti tidak menjelaskan. Ya, beliau menjelaskan tapi tidak khusus dalam satu kitab. Itu dibahas ada kalanya sebagian di kitab fikih beliau, ada sebagian di kitab Ar-Risalah usul fikih beliau, atau mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau kemudian dijawab oleh beliau berkaitan dengan masalah akidah. Ya. Contoh yang sangat populer dari beliau adalah hukmi fi ahlil kalam an yudraba bil jarid wa an yutafu alal hamiri fil mudun wa yuqalu hadha jazaa'u man taraka al kitab was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ya, menurutku kata beliau, sanksi yang layak atau hukuman yang pantas bagi orang-orang yang belajar ilmu kalam ya adalah dinaikkan di atas punggung keledai sambil dicambuk, diarak keliling kota, dibawa pusing-pusing kota sambil dicambuk-cambuk ya, diarak sambil dicambuk-cambuk sambil dikatakan inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah, justru dia belajar ilmu kalam. Itu bagian dari sikap menghadapi ahli bid'ah. Itu bagian dari akidah, tapi tidak beliau rumuskan dalam satu kitab khusus. Sebagaimana misalnya, karena juga beliau ini wafatnya sangat early gitu ya. Jadi tahun 204 Hijriah sudah wafat beliau ini. Saat masalah belum begitu mencuat ke permukaan, beliau sudah wafat karena beliau adalah yang paling singkat masa hidupnya di antara imam yang 4. Paling singkat Imam Syafi'i. Ya. Dan beliau juga di akhir hayatnya jauh dari pusat kekuasaan. Karena pusat kekuasaan itu di Baghdad dan beliau itu di Mesir. Agak jauh. Nah, Imam Ahmad di Baghdad. Jadi banyak sekali fitnah di pusat kekuasaan. Seperti fitnah di KL lebih besar daripada fitnah di kampung. Ya kan? Kota besar. Banyak masalah di sini yang perlu dihadapi, perlu penjelasan. Nah, tapi di orang-orang daerah mah tenang-tenang saja biasanya. Gitu. Nah. Tapi murid beliau Al-Muzani ada Syarhus Sunnah. Itu muridnya Imam Syafi'i. Karena Imam Ismail ibn Yahya Al-Muzani ada kitab kecil Syarhus Sunnah terkait dengan masalah akidah. Itu menunjukkan gurunya pun punya akidah yang sama. Karena muridnya bisa mengatakan seperti itu, dia pasti belajar dari guru-guru yang berakidah Ahlus Sunnah. Dan Asy-Syafi'i juga muridnya Ibnu Uyainah. Nah,
murid daripada Imam Malik. Imam Malik jelas imam Darul Hijrah, imamnya kota Madinah. Kenapa beliau tak tulis masalah akidah juga? Nah, beliau jelaskan dalam kitabnya Al-Muwatta. Sebagian masalah akidah itu ada dalam kitab Al-Muwatta, namun tidak beliau khususkan dalam sebuah tulisan karena di masa beliau pun masih aman-aman saja. Kota Madinah pusatnya ilmu. Ya, belum ada bid'ah yang macam-macam di masa beliau. Ada 1-2 bid'ah orang yang menanyakan kaifastawa. Beliau bantah di situ kan. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu ghairu wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah wal imanu bihi wajib. Gitu. Nah. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Mungkin kita cukupkan, mudah-mudahan bisa difahami. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap panitia, kepada yang hadir di sini yang menjadi sebab terselenggaranya daurah kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah catat itu semua dalam timbangan amal kebaikan kita semua. Allahumma amin. Ada yang kekurangan barangkali saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.